Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang, edisi Kamis 9 Maret 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, ancaman serius dilontarkan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati terkait maraknya seruan masyarakat untuk tidak membayar pajak. Dia menyebutkan harga bahan bakar minyak atau BBM bisa naik 3 kali lipat jika hal tersebut terjadi. Sri Mulyani menjelaskan pajak menjadi penopang utama anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, sehingga pada akhirnya bisa menjadi shock absorber. Subsidi BBM yang selama ini dialokasikan bersumber dari APBN. Dia juga mencontohkan harga minyak yang mencapai 120 US dollar per barel pada 2022 lalu diimbangi dengan subsidi yang mencapai 552 triliun rupiah. Jika tidak, masyarakat bisa membayar harga BBM hingga 3 kali lipat. Nah, pemirsa, apakah pernyataan dari Menteri Keuangan ini terkesan mengancam rakyat? Bisakah tanpa bayar pajak pemerintah memberikan harga BBM yang murah dan apa sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk menyediakan BBM dengan harga murah? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Dr. Fahrul Ulum. Beliau adalah ekonom dari Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya ini, Bung Fahrul? Sehat, Bung? Alhamdulillah, Mas Aziz. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Bung, menyikapi terkait dengan setelah ada kasus penganiayaan yang melibatkan anak seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak, ini kan membuat integritas dari instansi tersebut ini mulai dipertanyakan. Sehingga dari kasus tersebut ini berbuntut panjang, ada beberapa akun-akun di sosial media yang dalam tanda petik ya menyerukan gerakan untuk stop membayar pajak kepada negara. Nah, kalau melihat fenomena tersebut, ini dampaknya seperti apa ini bagi kelangsungan APBN kita jika memang benar-benar nantinya masyarakat menolak untuk membayar pajak? Ya, begini, Mas Aziz, bahwa memang kalau kita ingat pajak itu sangat menyakitkan ya. Jadi memang ada satu puisi beli gagak dari Borneo. Kalau ingat pajak, ingat ayahnya gagak. Oh, orang mulai jengah dengan pembicaraan pajak ini karena memang pajak ini menyakitkan di hati rakyat itu. Secara intensifikasi dan secara ekstensifikasi terus dikembangkan. Sektor-sektor pajak mulai ditambah di mana-mana ya. Kemudian juga nominalnya juga bertambah. Ini menyakitkan. Yang kedua, semakin menyakitkan tatkala tarian-tarian culas dari mereka para pemungut pajak itu luar biasa. Mereka menari di atas derita banyak orang ya. Menari-nari di atas mobil Rubicon, menari-nari di atas villa-villa mereka, menari-nari di atas kekayaan mereka ya, dengan kekayaan yang dipamerkan. Lebih menyakitkan lagi kapan hari ada seliweran informasi dan dari Menko bahkan ada 300 triliun transaksi-transaksi di Dirjen Pajak dan Cukai yang nggak jelas dan itu dinikmati oleh beberapa orang saja, beberapa ratus orang saja. Padahal 300 triliun itu banyak. Kalau kita pakai untuk membangun rumah sakit itu bisa seluruh provinsi dan seluruh desa itu ada puskesmasnya. Yang baru dengan segala isinya, laboratoriumnya lengkap, itu 300 triliun. Itu kalau bicara tentang rumah sakit. Kalau untuk biaya pendidikan, bikin sekolah dengan seluruh laboratoriumnya itu juga dari Sabang sampai Merauke, 300 triliun. Tetapi itu
liar, dana ini nggak jelas transaksinya di dinas Dirjen Pajak dan Cukai. Itu berarti sangat menyakitkan. Nah, wajar kalau kemudian ada fenomena sampai saking jengkelnya ya stop pajak, ya stop pajak. Nah, kalau itu benar-benar terjadi dari konteks negara, tentu sulit negara akan kesulitan. Karena apa? 82% lebih itu pendapatan negara dari pajak. Kalau ada satu gerakan stop pajak, wah itu bisa kacau. Tidak hanya pincang, tetapi bisa lumpuh aktivitas negara ini. Jadi ini akan sangat sulit bagi negara. Tetapi tentu ajakan itu adalah ajakan yang emosional, kita nggak tahu realitasnya bagaimana. Tapi kalau kita boleh berandai-andai, orang itu benar-benar jengah dan terus-menerus jengah dengan pajak ini dan nggak mau bayar pajak, lumpuh negara. Saya kira itu, Bung Ais. Iya, baik. Menyikapi fenomena tersebut, ini juga direspon dengan cukup cepat ya oleh Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Bahkan kalau kita melihat di media, ya beliau juga melakukan berbagai macam manuver ya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kementerian yang beliau pimpin. Akan tetapi pada pemberitaan yang terbaru ini, beliau mengatakan bahwa jika nantinya ya ini dalam tanda petik mungkin pendapatan dari pajak ini berkurang, ini bisa jadi nanti BBM itu bisa naik 3 kali lipat. Nah, kalau Anda melihat dari pernyataan Ibu Sri Mulyani yang demikian tersebut, ini menurut Anda dan juga rakyat Indonesia, ini seperti apa? Apakah ini menyakiti perasaan rakyat atau bagaimana ini? Ya, tentu saja sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan karena ya tadi itu, setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, pajak ini pun sudah menyakitkan. Yang kedua, orang-orang yang memungut pajak itu tingkahnya semakin menambah sakit rakyat. Dan yang ketiga, aktivitas mereka secara real ada data ratusan triliun dipakai sebagai memperkaya diri mereka itu semakin menyakitkan. Nah, kalau sekarang ini misalkan ada kata-kata bahwa nanti akan naik 3 kali lipat harga BBM, itu adalah logika yang dibangun oleh pemerintah yang didasarkan kepada subsidi. Jadi asumsi dasarnya itu adalah subsidi yang diambilkan dari APBN. Kalau misalkan harga minyak dunia itu tembus sampai 100 US dollar per barel, maka subsidinya bisa sampai 500 triliun. Jadi asumsi dasarnya itu subsidi. Nah, kalau sampai nggak ada pajak, berarti nggak ada subsidi. Kalau nggak ada subsidi, berarti harga nanti akan naik 3 kali lipat. Itu saja logika yang dipakai. Tetapi kalau kita mau cermati ya, APBN kita itu, siapa sih yang paling banyak menggunakan? Belanja negara. Belanja negara itu 75,7%. Sebanyak sekitar 2.351 triliun. Artinya 76% itu belanja negara. Kalau mau ngotot sama ngotot rakyat dengan pemerintah dan benar-benar nggak mau bayar pajak, maka ya negara nggak bisa belanja. 76% itu belanja negara. Gitu. Saya sama saja. Jadi asumsi yang dibangun adalah subsidi nggak ada, padahal subsidi itu bisa menekan harga BBM. Tapi ingat bahwa subsidi itu juga dari pajak gitu loh. Jadi blunder sebenarnya pernyataan. Ya, begitu. Ya, baik. Lantas kemudian jika memang pernyataan tersebut diawali dari asumsi yang subsidi BBM itu diambilkan dari APBN, yang sebagian besar APBN ini berasal dari pajak. Lantas kemudian kalau kita bicara terkait dengan hal tersebut, itu kan kita juga membicarakan BBM dengan tentunya harga internasional, ya, harga masyarakat dunia begitu. Nah, kalau kita melihat hal ini, apakah eh, negara kita ini di dalam penentuan harga BBM ini tidak bisa independen? Bukankah kita juga memiliki sumber-sumber tambang-tambang BBM yang cukup banyak ya? Meskipun kalau dikatakan ada beberapa pengamat yang mengatakan BBM, maksudnya BBM di tambang kita itu tidak mencukupi kebutuhan di dalam negeri.
Akan tetapi kalau dilihat lebih detail, ini kan juga tidak seperti itu. Lantas bisa enggak ini negara kita untuk bisa menetapkan atau menentukan harga BBM yang murah dan juga tidak tergantung dengan harga internasional? Kalau mau mestinya bisa, ya, mestinya bisa. Karena begini loh, eh, produksi minyak kita itu kan sekitar 223 juta barel per tahun ya. 223, 225 juta barel per tahun. Itu kalau diliterkan itu 35,5 miliar liter. Itu produksi yang sangat besar. Yang sangat besar sekali. Nah, memang selama ini proses pengolahannya itu pakai production sharing contract. Jadi model kontrak di mana pemerintah dapat 57%, kemudian yang mengelola itu perusahaan kontraknya dapat 43%. Gitu. Nah, dari situ sebenarnya kita ini sudah cukup cukup banyak mendapatkan pendapatan dari model pengelolaan production sharing kontrak itu saja. Ya. Nah, seandainya kita tidak menggunakan itu, tetapi benar-benar dikelola sendiri oleh anak negeri, oleh negara, ya, entah bagaimana nanti upayanya agar bisa dikelola sendiri, tidak model sharing kontrak dengan negara lain atau dengan perusahaan lain, itu berarti kan 100% itu bisa dinikmati. Wong dengan model production sharing kontrak saja, kita itu sudah bisa mencukupi, ya, di mana itu sudah dikurangi dengan pajak per liternya itu Rp1.600. Nah, seandainya kemudian tidak ada pajak saja dan tetapi kemudian dikelola sendiri oleh kita, itu pendapatan kita sudah sangat banyak sekali. Jadi biaya produksi kita itu sebenarnya hanya pada kilang saja. Kilang itu hanya sekitar 5 US dollar, jadi Rp500. Dengan demikian, sebenarnya kalau kita mau kelola sendiri, minyak kita yang sangat banyak itu yang sampai 35,5 miliar liter itu, kalau dikelola sendiri, maka itu sebenarnya biaya apa namanya biayanya itu sangat murah, nggak sampai Rp1.500 per liternya itu. Karena biaya kilangnya ya cuma sedikit, nggak sampai Rp500. Terus kemudian biaya produksinya juga hanya sekitar Rp470. Berarti kan Rp1.000. Oke lah, misalkan ambil margin keuntungan Rp500. Berarti kan hanya Rp1.500 per liter. Rakyat kalau memang eh, apa namanya itu menikmati sendiri apa yang mereka miliki, paling hanya akan membayar sekitar nggak sampai Rp2.000 per liter. Nah, yang bikin mahal itu sebenarnya adalah karena kita pakai production sharing kontrak, terus kemudian investasi dari asing itu menginginkan keuntungan yang sangat besar. Itu resiko ketika kita mengatur keuangan, mengatur negara dengan model oligarki itu di situ. Nah, kalau sudah seperti itu, keuntungan mereka nggak mau turun, nggak mau turun. Ya, kalau terjadi kekurangan keuntungan, mereka memaksa supaya dikasih subsidi rakyat itu. Gitu. Jadi lagi-lagi rakyat banyak yang dikorbankan. Jadi kalau ditanya sebenarnya bisa apa enggak, kalau mau bisa. Dengan produksi kita yang sampai 35,5 miliar liter. Nah, hanya saja sekarang memang kita itu mengikuti harga dunia. Itu harga dunia. Kenapa kita mengikuti harga dunia? Karena ya memang investor yang mengendalikan BBM kita itu menginginkan hal tersebut untuk mendongkrak keuntungan. Sekarang kan BBM harga dunia sekarang kan 86 ya, 86 US dollar per barel gitu. Terus kemudian ketemunya rata-rata sekarang itu adalah 8.164 per liter. Terus kemudian dijual nggak tahu harga berapa sekarang. Bayangkan keuntungannya berapa. Kalau misalkan dijual 11.000 kan berarti sekitar 3.000 per liter. Tinggal berapa juta atau berapa miliar liter investor itu akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya, kalau dikatakan bahwa nanti kalau nggak bayar pajak, harga akan naik 3 kali lipat.
Itu logika yang menyesatkan menurut saya. Itu Bung Aziz. Ya, baik. Luar biasa ini sedikit penjelasan dan pencerahan dari yang sudah Anda sampaikan tadi bahwa oh ternyata BBM kita kalau dikelola secara mandiri ya tanpa ada sharing kontrak dengan perusahaan swasta apalagi asing itu keuntungannya bisa semakin tinggi dan harga jualnya bisa murah. Lantas kemudian bisa dijelaskan ini Bung Farur secara singkat ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Indonesia ya sehingga kemudian kita ini mampu menyediakan BBM dengan harga yang murah, terjangkau oleh rakyat. Ini langkah-langkah yang harus dilakukan ini apa saja begitu? Ya, yang jelas hentikan model-model pengelolaan negara oligarki kayak kita tidak bisa terus menjadikan apa namanya pengelolaan ekonomi negara itu menggunakan atau mengadopsi sistem kapitalis di mana kita hanya sebagai pemerintah itu hanya sebagai fasilitator saja, kemudian hartanya rakyat itu diberikan kepada mereka untuk dikelola, lalu kita duduk manis menunggu pajak. Nah, selama ini begitu. Negara sebagai fasilitator, silahkan asing, swasta itu untuk mengelola, kemudian hasilnya nanti dibagi, kemudian kita sambil duduk-duduk nunggu pajak dari pengelolaan itu. Rakyat yang sebenarnya pemilik dari kekayaan alam itu akhirnya berposisi sebagai pembeli. Makanya bisa mahal. Sudah jadi pembeli, kena pajak besar lagi. Ya Allah. Itu artinya sudah jatuh di timpa tangga rakyat ini. Nah, kalau kita ingin makmur, hilangkan, tinggalkan model pengelolaan ekonomi kapitalistik liberal seperti ini. Nah, Islam itu ada satu tawaran tentang pengelolaan, yaitu apa? Menjadikan seluruh kekayaan alam ini sebagai miliknya ammah, yaitu miliknya rakyat, yang pengelolaannya dilakukan oleh negara. Tetapi nanti seluruh hasilnya itu dikembalikan kepada rakyat. Nah, kalau sudah seperti itu, maka BBM bisa murah, seperti yang sudah kita bahas tadi itu. Tidak hanya BBM, nanti banyak hasil-hasil tambang yang lain, itu yang menjadi murah. Itu dan kekayaan alam kita bisa melimpah ruah, nggak harus tetap mengandalkan kepada utang yang ribawi, ya, investor asing. Kita ambil contoh misalkan ya selain BBM, batu bara kita itu 600 juta ton per tahun. Batu bara kita itu 600 juta ton per tahun, ya. Terus kemudian harga sekarang itu sekitar 450 dolar ya per tonnya. Padahal biaya produksinya cuma 50, ya. Apa namanya ini. Nah, berarti kan keuntungan kalau harga itu masih bertahan di angka 450, keuntungan kita itu bisa sampai 400 dolar per ton. Ya, itu kalau kemudian dirupiahkan dengan produksi 600 juta ton per tahun itu keuntungan kita dari batu bara itu bisa sampai 3.600 triliun. Bayangkan. Dari satu saja batu bara 3.600 triliun. Padahal belanja negara kita berapa? 3.000 triliun kan? Jadi dari batu bara saja itu sebenarnya sudah cukup untuk membiayai APBN kita kalau dikelola dengan baik. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu adalah milik rakyat, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Baru dari batu bara. Belum tadi itu yang dari minyak bumi yang luar biasa melimpah, bisa sangat murah dinikmati oleh rakyat. Berarti kembalikan milik rakyat kepada rakyat. Jadi pembagian kepemilikan harus jelas, mana itu milik individu, mana itu milik umum, mana itu milik negara. Lalu milik umum ini dikelola dengan baik oleh negara, tidak model melibatkan investor-investor asing. Jadi sistem ekonomi seperti itulah adalah sistem ekonomi Islam yang kita referensikan untuk bisa dipakai. Dan itu akan mengantarkan kepada kesejahteraan, mengantarkan kepada keadilan, mengantarkan kepada kemajuan negara, dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi. Kemakmuran yang terjadi. Nah, gitu, Mas Aziz. Ya, baik, Mas Awan luar biasa. Dan tentunya kalau apa namanya dengan menggunakan sistem ekonomi Islam tadi yang sudah Anda jelaskan, nah, tentu ini pasti akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya, Bung Farur.
Baik, Mas Awani, terima kasih jazakallahu khairan kasiran kepada Bung Dr. Fahrul Ulum ini atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Dr. Fahrul Ulum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.